Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya William dari tim Idea Prima Konsulindo, distributor resmi untuk software Idea Statika di Indonesia. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk dan berkenan untuk menghadiri acara webinar bulanan kami. Nah, untuk webinar kali ini bertemakan Baseplate to Concrete Pedestal Integrated Design. Jadi mungkin topik ini Bapak Ibu sudah cukup familiar, tapi ada beberapa update dari Idea Statika sehingga koneksi antara baseplate di Idea Statika Connection dan juga concrete pedestal di Idea Statika Detail itu sudah lebih terintegrasi. Nah, nanti kita akan melihat kira-kira bagaimana integrasi yang sudah terkini. Nah, mungkin di sini, sebentar saya izin. Nah, mungkin ini sedikit data mengenai saya. Jadi saya William David, tim dari Idea Prima Konsulindo. Nah, jadi bila Bapak Ibu yang ingin terhubung atau ingin membuat koneksi di LinkedIn dan sosial media lainnya itu dipersilahkan. Nah, mungkin sebelum sambil kita menunggu peserta yang lain untuk hadir, saya ingin izin untuk menyampaikan sedikit informasi terkait Idea Statika versi terbaru yang baru saja rilis sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Nah, Idea Statika versi terbaru adalah Idea Statika 25.1, 25.1. Nah, apa saja sih yang ada di Idea Statika 25.1 yang baru itu apa saja? Yang pertama ada update untuk anchoring. Jadi sekarang kita bisa melakukan desain ataupun pengecekan terhadap semua jenis anchoring. Jadi ada beberapa update, nanti kita akan lihat secara detailnya update-update apa saja di anchoring. Nah, ini secara sederhana, jadi sekarang kita pada saat memodelkan sambungan baja ke fondasi atau ke anchoring, itu kita bisa lebih banyak. Jadi seperti di sini ada cast-in plates, ada headed studs, ada hook reinforcement bars, ada threaded rod with washer juga. Nah, lalu yang kedua, ini adalah bulk work with whole structure simplified. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah notice, belakangan ini Idea Statika memberikan update yang cukup signifikan, cukup besar-besaran untuk bulk design, terutama pada saat kita melakukan beam link dengan software finite element lainnya. Nah, sebagai di versi 25.1 ini juga ada update yang cukup major untuk bulk work-nya. Jadi nanti kita akan melihat secara detail apa saja sih yang sudah diupdate. Ini saya secara singkat dulu. Lalu untuk update beam link-nya sendiri, untuk ITAPS dan SAP 2000 itu sudah bisa kita terintegrasi untuk detail ataupun di region. Jadi katakanlah sebagai contohnya untuk wall ataupun sebagainya itu kita sekarang sudah bisa melakukan beam link. Nah, ini saat ini masih untuk ITAPS dan SAP 2000. Semoga ke depannya pasti kita akan mengeluarkan bimbing-bimbing dengan software-software finite element lainnya. Dan yang terakhir untuk retrofit dan strengthen atau perkuatan existing concrete design, perkuatan desain beton yang sudah ada, ini kita juga sudah memberikan update yang cukup besar. Nah, itu mungkin secara singkat saya izin membuka website Idea Statika. Jadi Bapak Ibu bila ingin mengetahui mengenai Idea Statika 25.1 secara detail itu Bapak Ibu bisa mengakses ke website mereka. Mungkin saya izin buka dari awal. Jadi ideastatika.com ini website mereka. Nanti Bapak Ibu bisa scroll sedikit ke bawah. Di sini ada video singkat mengenai 25.1 dan bila Bapak Ibu ingin melihat lebih detail, Bapak Ibu bisa klik check out the release notes. Nah, di sini highlights-nya ini yang saya sampaikan sebelumnya. Nanti per masing-masing poin ini Bapak Ibu bisa lihat lebih detailnya. Seperti contohnya yang untuk anchoring. Jadi apa saja sih yang baru? Sekarang untuk tipe anchor-nya itu sudah lebih banyak. Jadi yang pertama ada cast in place. Itu seperti threaded rods with washer plates, headed studs, reinforcement. Nah, reinforcement ini different shapes juga bisa. Ada juga post-installed atau bond. Itu seperti straight threaded rods ataupun reinforcement bar yang straight. Nah, ini ada contoh-contohnya. Jadi katakanlah Bapak Ibu menggunakan washer plates ataupun menggunakan reinforcement, headed studs itu bisa. Lalu sekarang connection detail workflow ini juga lebih sederhana.
Nah, ini yang akan saya bahas lebih detail. Di sini ada video singkat mengenai bagaimana sih caranya. Sekarang kita cukup klik RC Design, nanti dia sudah masuk ke dalamnya, lalu kita hanya tinggal menambahkan penulangan di concrete block-nya saja. Nah, nanti ini yang akan menjadi studi kasus pada hari ini. Lalu yang terakhir, installation options ini juga lebih banyak pilihannya. Jadi bisa saja direct installation, ataupun mortar fill, ataupun gap between base plate dan foundation, ini juga bisa. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sekarang Idea Statica memprovide lebih banyak solusi untuk berbagai jenis anchoring, baik itu bentuknya ataupun proses instalasinya, itu juga Idea Statica sudah memberikan provide. Begitu pula dengan design all types of anchoring, ini yang tadi saya sempat sampaikan, ini berbagai jenis bentuknya, mau itu anchoring vertikal ataupun anchoring secara horizontal, itu juga bisa. Nah, untuk masing-masing poin tadi, Bapak Ibu juga bisa melihat lebih detailnya, cukup klik di bagian read more about anchor types. Jadi contohnya seperti ini, single anchor definition, nanti di sini dia Idea Statica akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Nah, seperti ini, cast in place reinforcement itu sudah ada dari 25.0. Nah, tetapi seperti washer plates dan headed studs ini baru ada di 25.1. Begitu pula dengan post installed atau adhesive anchor, ini reinforcement di 25.0, threaded rod itu di 25.1. Nantinya untuk masing-masing jenis pengangkuran di sini juga akan dijelaskan secara mendetail. Nah, jadi bila Bapak Ibu yang tertarik, Bapak Ibu yang berminat mempelajari lebih dalam mengenai sistem anchoring Idea Statica, bisa langsung mengunjungi website ideastatica.com. Nah, selanjutnya seperti bulk work ini, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan bulk work, ada yang belum familiar dengan bulk work, tetapi pada dasarnya bulk work itu pada saat Bapak Ibu mengekspor struktur ke dalam Idea Statica, nanti Idea Statica bisa memberikan grouping. Jadi tipe sambungan yang sama, baik itu secara geometri yang sama, bukan berarti harus sama persis, tetapi menggunakan sambungan yang kira-kira sama, itu Idea Statica akan secara otomatis membaginya ke dalam grup. Jadi di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, dan sebagainya. Sebentar, saya izin. Nah, jadi di sini bulk design ini sama seperti sebelumnya, jadi kita bisa import dari finite element analysis, lalu kita bisa grouping connection, kita membuat sambungan di grouping tersebut, jadi kita cukup membuat satu, nanti yang berada di dalam grup tersebut kita bisa aplikasikan yang sama, lalu kita mengecek secara satu-satu. Lalu kita juga bisa mengecek critical load, kita bisa mengidentifikasi critical load, lalu untuk calculation report untuk grouping juga sudah ada. Lalu ini apply area selection, itu juga bisa kita pilih sekarang bagian mana saja yang ingin kita apply. Lalu bulk report yang disampaikan sebelumnya ini kita coba, itu dapat menggenerate 30 report untuk 30 sambungan hanya dalam 6 menit saja. Jadi kita bisa menggenerate report secara bulk. Dan sekali lagi, bila Bapak Ibu ingin tertarik mempelajari lebih lanjut, bisa klik untuk masing-masingnya. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana step by step, penjelasannya seperti apa. Selanjutnya ada untuk ITAPS dan SAP 2000. Nah, ini sebelumnya kan memang untuk bimbing antara Idea Statica dengan Final Element Analysis itu di Idea Statica Connection, Idea Statica Member. Lalu pada update terbaru ini di 25.1, Idea Statica sudah bisa melakukan bimbing, baik itu dengan ITAPS ataupun SAP 2000 untuk saat ini, dan masih banyak yang akan datang. Itu Bapak Ibu juga bisa melakukan bimbing untuk detail. Jadi katakanlah seperti dinding dengan sebuah opening, itu Bapak Ibu bisa ekspor dari ITAPS dan atau SAP 2000, Bapak Ibu import ke checkboard, Idea Statica checkboard, nanti Bapak Ibu bisa desain di Idea Statica detail. Nah, kenapa kita harus melakukan, kenapa kita mengimport ke Idea Statica? Karena kan di katakanlah SAP 2000 atau ITAPS itu sudah bisa melakukan analisisnya. Nah, kenapa alasannya adalah di dalam Idea Statica itu bisa melakukan analisis apa yang tidak dapat dilakukan di dalam software finite element analysis tersebut. Nah, jadi penjelasan singkatnya, menggunakan linear finite element analysis itu tidak
cukup atau kurang untuk discontinuity regions atau area yang di region yang kita sebut di region. Nah, itu area yang tidak terkena tidak terpengaruh oleh efek Bernoulli. Nah, jadi kalau dengan idea statika detail ini menggunakan metode Compatible Stress Field Method atau CSFM, itu adalah metode yang dikembangkan oleh idea statika, itu dapat melakukan analisis lebih detail dan tentu saja sudah berdasarkan code yang berlaku seperti ACI ataupun Eurocode, itu semuanya sudah ada. Nah, lalu untuk transfer datanya tentu saja mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba untuk connection, itu cukup sederhana. Kita pada saat kita link, nanti semuanya akan tertransfer, begitu pula dengan gaya dalam dan kombinasi pembebanannya. Nah, untuk idea statika detail ini juga sama, jadi pada saat kita transfer pembebanan, kombinasi pembebanan itu sudah ada, termasuk gaya dalam. Lalu yang terakhir adalah retrofit atau perkuatan untuk beton existing. Nah, jadi di sini ada penjelasan apa yang dimaksud dengan apa yang diupdate dari retrofit itu, terutama di pre-stressing di details atau unbound tendons. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa memodelkan, di sini sudah diberikan penjelasan yang lebih detail, itu berdasarkan Eurocode dan juga ACI. Nah, kalau kita di Indonesia kan kita biasa mengacunya ke ACI. Nah, di sini ada penjelasannya bila Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut, itu dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin kira-kira untuk idea statika 25.1 ini intro sedikit saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik, Bapak Ibu bisa mempelajari lebih. Nah, saya selanjutnya akan masuk ke live demonstration untuk base plate to concrete pedestal integrated design. Jadi ini topik utama kita pada hari ini. Nah, mungkin sebelum saya mulai, Bapak Ibu yang ingin bertanya itu dipersilahkan nanti di kolom komentar bisa Bapak Ibu, kolom chat Bapak Ibu bisa bertanya. Nanti tim saya ataupun tim kami Idea Prima Konsilindo ataupun nanti di akhir sesi saya akan coba bantu menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Nah, mungkin selain dari itu, tim kami akan memberikan satu link absensi. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengisi link absensi tersebut dipersilahkan. Dan juga tim kami akan memberikan kontak, baik itu WhatsApp, email, di kolom chat juga. Jadi Bapak Ibu bila ingin menghubungi kami, itu sangat boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami baik itu via telepon, via WhatsApp, ataupun via email. Itu sangat diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk topik pada hari ini saya akan mengacu ke satu tutorial di idea statika. Mungkin saya hide copy dulu. Mungkin selama pemodelan nanti saya izin mematikan kamera saya untuk menjaga kestabilan sambungan internet. Selain itu agar materi yang tersampaikan itu lebih terhighlight. Nah, mungkin saya izin jadi untuk materi pada hari ini kita mengambil dari ideastatika.com support center, ini ACI, baseplate to concrete pedestal integrated design. Nah, di sini dia akan memberikan tutorial secara lengkapnya bagaimana. Tetapi mungkin yang perlu menjadi catatan karena ini berdasarkan ACI, nantinya satuan di sini adalah satuan imperial inci, kips, feet, dan sebagainya. Jadi di sini dari yang akan saya modelkan saat ini, setelah ini dan apa yang tertulis di dalam tutorial ini mungkin ada sedikit perbedaan karena saya melakukan sedikit adjustment untuk satuannya. Nah, baik. Jadi sekali lagi bila Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu ingin mempelajari materi ini lebih lanjut, Bapak Ibu bisa masuk ke support center. Jadi di ideastatika.com Bapak Ibu bisa klik support center ini, Bapak Ibu cukup ketik ataupun Bapak Ibu bisa masuk ke tutorial. Nah, pada saat masuk ke tutorial, karena ini steel dan konkret, Bapak Ibu bisa centang steel dan centang konkret. Nanti di sini dia akan keluar. Apa saja sih tutorial di website Idea Statika yang mengandung steel dan konkret? Nah, ternyata di sini ada, Bapak Ibu bisa klik, atau Bapak Ibu bila ingin melihat tutorial lain, cukup klik steel, ataupun tanpa filter, Bapak Ibu juga bisa. Nanti di sini dia akan memberikan label, warna biru dengan tulisan steel ini untuk baja, warna kuning dengan tulisan konkret itu untuk beton. Nah, Bapak Ibu bisa melihat
bisa mempelajari. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada kami, itu sangat boleh untuk menghubungi kami. Nah, mungkin saya langsung izin untuk masuk ke materi pada hari ini. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi misalnya bila Bapak Ibu membuka Idea Statica 25.1, tampilan pertama adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur lisensi pada bagian kiri ini, Bapak Ibu bisa mengatur yang lainnya di bagian sini, lalu di sini ada di sebelah kiri, ini ada file-file yang sudah pernah kita kerjakan, yang recently kita kerjakan. Lalu ada juga seperti news. Jadi ini 25.1 ada apa saja di sini, informasi-informasi terkini terkait Idea Statica ada di sini, Bapak Ibu juga bisa akses. Begitu pula dengan resource yang tadi, Bapak Ibu bila klik ini dia akan melempar kita ke website Idea Statica. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, akses ke website Idea Statica itu sangat mudah, sangat banyak, dan tentu saja gratis yang penting Bapak Ibu. Termaksud e-learning, bila Bapak Ibu memiliki license, Idea Statica license apapun, Bapak Ibu bisa mengikuti e-learning ini. Nah, jadi untuk model pada hari ini kita akan mulai dari connection, karena kita akan memodelkan base plate. Jadi kita klik connection, di sini dia akan loading sebentar. Nah, mungkin kita tunggu sebentar. Jadi ini sebetulnya software Idea Statica ini tidak terlalu berat karena ini ada beberapa yang saya buka. Jadi PC saya sedikit lambat, jadi mohon bersabar waktu itu. Nah, bila sudah terbuka, mungkin Bapak Ibu cukup familiar dengan tampilan yang ini, ataupun Bapak Ibu sedikit terkejut karena tampilannya ada perubahan. Nah, di sini bila Bapak Ibu ingin tampilannya mungkin sedikit lebih diupdate, dan di sini Bapak Ibu bisa pilih berbagai jenis. Katakanlah Bapak Ibu ingin yang seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih, atau Bapak Ibu bisa memilih sambungan-sambungan yang lain, ataupun yang blank design ini. Nah, tetapi yang perlu menjadi catatan, kalau misalnya ada logo P ini, itu adalah parametric template, jadi Bapak Ibu ini merupakan template yang dikunci pada dasarnya, tetapi tenang saja Bapak Ibu bisa membuka kuncinya. Nah, di sini kalau sudah kita create design, jadi Bapak Ibu cukup klik apa yang ingin Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini kita memilih yang paling dekat dengan model awal kita. Jadi kita tidak perlu memilih yang spesifik sama, kita cukup memilih yang mendekati model awal kita. Nah, bila kita memilih model yang mendekati model awal kita, nanti Bapak Ibu hanya perlu melakukan sedikit modifikasi saja. Jadi ini tidak perlu kita gunakan sepenuhnya, tapi template-template di dalam Idea Statica ini membantu kita untuk proses pemmodelan awal. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin memberikan nama, boleh. Jadi Bapak Ibu katakanlah kita berikan nama Connection Anchor Design. Lalu description-nya ini Idea Statica Connection to Idea Statica Detail. Lalu tanggal mungkin 30, bentar, 30/10/2025. Nah, ini sebetulnya untuk nama dan description ini tidak perlu kita ubah, nggak apa-apa Bapak Ibu, tetapi ini saya tambahkan saja. Lalu di sini kita bisa pilih code. Jadi ada Eurocode, American, Kanada, dan sebagainya, Australia, dan sebagainya. Nah, karena Indonesia itu mengikuti Amerika, ISC, SNI kita berdasarkan ISC, kita pilih ISC, dan tahunnya pun kita bisa pilih. Jadi di sini mulai dari tahun 2010, 2016, 2022 ini semuanya ada dan akan terus diupdate Bapak Ibu. Nah, lalu untuk konkretnya juga bisa kita pilih apakah ingin ACI 318 tahun 14, tahun 19, tahun 25. Ini semuanya sudah ada dan akan selalu diupdate. Nah, untuk materials awal ini kita biarkan saja, lalu kita klik Create Selected Design. Nah, Idea Statica akan membuka satu desain baru. Dia berdasarkan template. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, kita tidak bisa mengubah apapun karena ini adalah template parametric design. Jadi di sini Bapak Ibu tidak bisa mengubah apapun, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah, Bapak Ibu cukup klik template ini, Bapak Ibu bisa klik explode yang ada di kanan atas ini.
Nah, explode the template to fully edit operations. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kan sebelumnya memang semuanya itu kita bisa edit, tetapi mungkin pada saat Bapak Ibu update, Bapak Ibu cukup terkejut. Kenapa sekarang semuanya ada parametric template, kita tidak bisa update. Nah, itu Bapak Ibu cukup klik explode ini. Atau Bapak Ibu bisa klik kanan, explode. Jadi sebelum kita mengubah parametric template, kita perlu explode terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah explode, kita bisa melakukan perubahan. Nah, seperti ini. Nah, tentu saja karena ini satuannya adalah metrik, kalau misalnya Bapak Ibu memang ingin mengubah satuan, Bapak Ibu bisa mengubahnya di bagian sebentar. Saya perlu cek terlebih dahulu. Kalau tidak salah di bagian material. Sebentar. Ya, mungkin nanti saya akan kembali ke bagian itu. Tetapi itu biasanya di bagian awal kita sudah setting apakah kita ingin menggunakan metrik ataupun kita ingin menggunakan imperial. Nah, di sini di connection, Bapak Ibu juga bisa memilih apakah analisis type-nya ingin stress strain saja, bisa stiffness, capacity design, joint design resistant, fatigue, dan wear resistant. Di sini Bapak Ibu bisa pilih, dan code-nya ini Bapak Ibu masih bisa mengubah tahunnya saja. Tetapi kalau kita sudah memilih American Code, American Standard, kita harus di American Standard. Kalau ingin kita ubah, kita perlu create new model. Nah, pertama-tama mungkin setelah saya explode, saya ingin mengubah sedikit untuk kolomnya ini. Karena kolomnya ini saya rasa sedikit kekecilan, bukan kekecilan, sedikit kurang pas, kita akan coba ubah. Jadi di sini ada tombol edit parameter ataupun kita tombol insert new cross section. Jadi kalau Bapak Ibu ingin edit saja itu bisa, tapi kalau ingin menambahkan, jadi kita tetap menyimpan cross section ini, bisa klik yang tambah. Nah, di sini kita edit saja karena kita tidak memerlukan cross section lain. Nah, edit di sini kita bisa edit secara manual untuk ukurannya, atau kita bisa mengubah shapes-nya ini. Nah, ini langsung membuka database kita. Database di sini itu semuanya sudah sangat lengkap. Jadi seperti database baik itu dari Jepang, dari China, dari Australia, itu semuanya ada. Singapura itu juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan cross section yang Bapak Ibu punya di lapangan. Nah, jadi di sini kita hanya ingin mengubah ukurannya, kita cukup bisa search juga W12 kali 40. Nah, dia ada W ini berdasarkan ISC, di sini ada, kita double klik bisa, kita favorit juga bisa. Kalau kita favorit nantinya di next project pada saat Bapak Ibu klik, Bapak Ibu bisa masuk ke favorit ini. Ataupun custom Bapak Ibu ingin simpan, Bapak Ibu juga bisa. Dan di sini kita double klik, dia akan otomatis berubah. Kalau sudah steel grade-nya juga kita biarkan saja, kita oke. Nah, dia akan berubah secara real. Nah, bila sudah, kita hanya perlu melakukan sedikit modifikasi saja. Nah, ya, untuk cross section-nya kita hanya perlu melakukan modifikasi seperti itu, lalu kita akan melakukan modifikasi di base plate. Nah, base plate ini kita akan sedikit melakukan modifikasi, katakanlah seperti ketebalan base plate ini, mungkin saya lihat tampak depan agar lebih terlihat. Nah, ketebalan base plate ini saya rasa masih terlalu tipis, jadi saya ingin tebalkan katakanlah ke 32 mm. Kita enter, dia akan berubah secara otomatis. Mungkin saya ulang, jadi kalau 20, kita enter, dia berubah. Lalu pada saat kita ketik 32, kita enter, dia akan berubah otomatis. Nah, jadi ketebalan base plate-nya saya rasa 32 sudah cukup. Selanjutnya saya akan coba mengubah yang lain. Jadi katakanlah seperti offset-nya ini, saya ingin lebih luas. Jadi saya lihat tampak atas agar terlihat perubahannya. Jadi dari 75 mm saya ubah menjadi 25 mm. Nah, offsetnya seperti itu. Lalu satu lagi, saya juga jadi 225. Nah, tetapi di sini saya tidak ingin dari member. Kalau dari member itu, sebentar, saya mungkin ini perlu transparan seperti ini. Nah, kalau dari member, dia berdasarkan member, tapi kalau kita ubah ke global, mungkin saya ini lagi, dari global, dia akan offset 225-nya itu dari global.
Nah, selanjutnya saya akan mengubah untuk anchor type-nya ini kita biarkan saja, lalu anchor type yang di bagian ini saya akan ubah. Jadi untuk type-nya saya ubah, ini saya ingin masuk ke F1554 grade 55. Jadi F1554 kita pilih yang 11/4. Nah, kalau sudah kita double klik bisa, dia akan berubah. Nah, dia menjadi lebih besar. Lalu embedded depth-nya ini kita akan, ini adalah anchor length, bisa disebut anchor length. Mungkin di versi lama ini anchor length, tapi di sini kita sebut embedded depth-nya. Nah, katakanlah kita ubah menjadi 450, saya lihat tampak depan agar terlihat perubahannya. Kita ubah 450, nah dia akan bertambah 450. Lalu setelah itu saya akan mengubah untuk top layers dan left layers ini saya akan ubah menjadi 175. Ini juga 175. Nah, kalau misalnya kita, ini kita cast in place saja, maaf. Cast in place, lalu, oh maaf, ya betul, post install. Nah, di sini ada beberapa, kalau misalnya kita ingin yang tekuk, kita bisa cast in place, kita ubah ke hook anchor. Nanti di sini kita bisa ubah hook length-nya, katakanlah hanya 4, hook length-nya akan lebih pendek. Nah, 4 ini bukan 4 mm, jadi satuan di sini perlu diperhatikan juga, 4 kali D diameter dari anchor-nya. Nah, di sini saya tetap pilih yang post installed saja. Selanjutnya untuk ketebalan las. Nah, ini saya sedikit zoom. Jadi ketebalan las ini juga bisa kita atur di sini. Jadi di sini saya akan ubah menjadi 10, dia akan bertambah tebal. Lalu di sini juga akan saya ubah menjadi 10. Nah, di sini ada beberapa jenis las. Jadi katakanlah ada yang hanya di satu sisi, ada di sisi sebelahnya, ataupun di dua sisi, lalu CJP atau las tumpul juga ada. Ataupun tanpa las juga bisa, nanti Bapak Ibu ada beberapa pendekatan yang bisa Bapak Ibu coba. Nah, selanjutnya di sini untuk concrete block-nya ini kita ke new block, lalu di sini bisa kita atur untuk concrete grade-nya, offset-nya kita mungkin sedikit ubah, di sini offset-nya kita ubah menjadi 150. Nah, kita lihat tampak atas, kalau kita ubah 150, dia akan berubah menjadi lebih kecil. Nah, 150 itu kita ambil dari sini. Ini jadi ada 150 maksudnya dari ujung base plate ini. Jadi kita berikan offset 150, 150. Kalau tadi kan ada dua angka, jadi katakanlah 150 dan 300. Nah, jadi di sumbu X ini 150, tapi sumbu Y ini adalah 300. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita hanya masukkan satu angka, dia akan hanya mengacu ke angka tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita tidak mengubah yang lain, kita bisa menambahkan load effects-nya. Nah, di sini load effects hanya satu, tapi kita bisa tambahkan menjadi dua. Katakanlah seperti ini, kita lihat transparan, sebetulnya load effects ini bekerja di titik buhul ini, maaf, di join ini. Nah, kalau seperti ini kita ubah saja, mungkin ini saya rename terlebih dahulu. Nah, saya rename, di sini katakanlah C plus V plus M. Nah, di sini normalnya saya akan masukkan minus 120 kilonewton. Lalu untuk VZ-nya adalah minus 60 kilonewton. Dan momen Y-nya ini adalah 63. Nah, dia akan berubah juga. Nah, selanjutnya ini saya ingin copy saja. Lalu ini saya akan rename menjadi C plus V saja. C plus V. Nah, lalu untuk di sini juga saya akan ubah menjadi minus 120 dan 80 ini, positif 80. Nah, jadi di sini ada dua kombinasi pembebanan yang akan kita cek nantinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa memasukkan kombinasi pembebanan dengan jumlah yang unlimited lah, kita bisa katakan unlimited.
Nah, setelah sudah, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan langsung. Nah, mungkin di sini saya ingin memberikan sedikit tampilan sebelum kita lanjut ke dalam pengecekan. Jadi katakanlah bila Bapak Ibu menambahkan sebuah operation, katakanlah stiffening plate. Nah, sebetulnya ini stiffening plate ini akan di-generate di sini. Nah, Idea Statica akan memberikan warning. Nah, seperti ini. Jadi base plate 1, BP1 yang namanya BP1, kalau misalnya kita ingin, kita bisa klik. Nah, ini ada penamaan BP1. BP1 itu menembus SP1. Lalu ada juga weld class, jadi BP1 last di BP1 di base plate 1 itu menembus stiffening plate 1. Jadi ada warning sebelum kita melakukan running analysis pun, Idea Statica akan memberikan kita warning terkait dengan pemodelan kita. Jadi apakah ada member-member yang menembus, ada plat yang menembus, ada las yang tidak tersambung, dan sebagainya, ini Idea Statica akan memberikan warning. Nah, mungkin ini SP1 saya delete saja, begitu pula dengan baut. Jadi katakanlah anchor ini kita hanya 20 mili. Nanti di sini Idea Statica akan memberikan warning pada saat kita melakukan analisis. Coba kita maaf, kita kembalikan dulu. Nanti kalau misalnya katakanlah kita 20 mili, itu kan sebetulnya kalau misalnya di peraturan itu ada maaf. Nah, distance between bolts ini nanti akan mempengaruhi. Jadi jarak antar baut itu Idea Statica akan memberikan warning walaupun kekuatannya sudah masuk tetapi tidak sesuai dengan peraturan. Distance between bolts ini ada diatur di peraturan. Nah, lalu kita save terlebih, ini kita cancel saja, lalu kita bila sudah kita bisa melakukan running analysis. Nah, kita coba run, calculate. Nah, Idea Statica ini untuk runningnya juga sangat cepat, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, sebelum saya selesai menjelaskan saja, dia sudah selesai running, jadi itu kembali lagi tergantung dari project. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat di sini, analisisnya dia sudah 100%, artinya beban yang kita input itu sudah 100% teraplikasikan ke anchor kita, hanya saja di anchor ini ternyata fail, atau dia melebihi kapasitas 464,5% dibandingkan kapasitas 100%. Jadi ini ada summary-nya, kita bisa mengecek secara lebih detailnya di dalam cek ini. Nah, jadi kita bisa masuk ke anchor saja langsung, karena kan di sini yang kita lihat anchor-nya yang bermasalah. Kita masuk ke anchor, kita lihat, oh ternyata semua anchor ini fail A1, ini gambarnya bisa kita lihat di sini. A1, jadi anchor 1, anchor 2, anchor 3, anchor 4, posisinya yang mana kita bisa melihat, ini ternyata fail semua. Nah, tapi Bapak Ibu bisa melihat detailing ini oke. Nah, yang dimaksud dengan detailing ini adalah peraturan seperti jarak antar baut dan sebagainya itu masih oke. Nah, lalu kita juga bisa melihat detailnya kira-kira seperti apa. Nah, kita cukup klik tambah, kita bisa lihat print preview saja. Kalau saya lebih prefer melihat di print preview agar terlihat lebih jelas. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat di sini untuk A1, jadi ini ada anchor tensile resistance berdasarkan ACI 318 tahun 2025, pasal 17.6.1 ini ada penjelasan formula yang digunakan itu apa. Mungkin saya izin zoom. Formula yang digunakan itu apa, lalu hasilnya berapa, dan penjelasan masing-masing formulanya itu berapa. Jadi di sini apa yang disampaikan oleh Idea Statica ini sangat detail, dan kita bisa melihat apa yang berpengaruh. Nah, di sini ada concrete shear breakout check. Nah, di sini ternyata yang gagal itu di bagian concrete breakout-nya, bila kita lihat seperti ini. Nah, ini concrete breakout resistance-nya juga gagal, dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan, mungkin ini sebetulnya kegagalannya bukan di anchor-nya, karena anchor-nya sendiri itu masih baik-baik saja, tapi hanya di concrete breakout-nya saja. Karena di anchor-nya masih oke dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat di project settings lagi, kita melihat ke bagian cek, analisis, nanti di sini ada pilihan untuk concrete breakout resistance. Nah, concrete breakout resistance ini kita bisa atur apakah Idea Statica detail ini bisa memperhitungkan both tension, shear, ataupun none.
Nah, sebetulnya di idea statica detail, idea statica still ini, idea statica connection ini, konkretnya ini sebagai konkret blok polos saja. Jadi tidak ada reinforcement atau tidak ada tuangan. Jadi Bapak Ibu bila ingin menghitung di luar, ataupun Bapak Ibu ingin tidak mempertimbangkan tulangan beton, hanya ingin melihat kekuatan dari anchor saja, Bapak Ibu bisa cek di analisis ini kita non. Kita coba save, jadi ini tidak memperhitungkan concrete breakout. Lalu, jadi kita concrete breakout-nya kita non, kita bisa calculate. Nanti kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya concrete breakout-nya tidak diperhitungkan, anchor-nya itu oke. Jadi anchor-nya itu sebetulnya masih oke, hanya konkretnya yang bermasalah. Nah, kita kembalikan ke yang tadi di analisis concrete breakout ini kita both. Jadi tension dan shear ini kita perhitungkan, kita save, lalu kita coba run lagi. Nah, di sini concrete breakout-nya memang fail lagi. Jadi memang itu akibat dari konkretnya. Maaf, anchor-nya fail akibat dari konkret. Nah, bila Bapak Ibu kembali ke tutorial yang tadi, di sini dia akan menjelaskan mengenai concrete breakout dasar teorinya. Jadi di sini idea statika di website mereka tidak hanya menjelaskan mengenai pemodelan, tetapi dasar teori pun dijelaskan. Nah, jadi potential failures for tension dan shear di ACI 318 section 17.4 itu dijelaskan beberapa. Jadi ada steel failure, ada pull out, ada concrete breakout, ada concrete splitting, side face blowout, single group, dan sebagainya. Nah, ini bila Bapak Ibu ingin melihat, ini juga diatur di SNI 2847 tahun 2019, ini sama. Jadi, bila Bapak Ibu tertarik untuk melihatnya, itu ada di SNI 2847 2019, gambar R17.3.1. Nah, itu mengatakan hal yang sama. Jadi, ini adalah beberapa gambaran ilustrasi dari kegagalan anchor, baik itu di anchor-nya sendiri ataupun di konkretnya. Lalu di sini akan dijelaskan, mungkin di sini bila Bapak Ibu lihat, di sini kita juga bisa melihat lebih detailnya seperti apa. Jadi di sini katakanlah stress in concrete, kita bisa cek, concrete check-nya juga kita bisa lihat. Nah, kalau concrete check ini kita bisa melihat kira-kira seperti apa. Nah, ini lebih detail, lebih sederhana lah untuk konkretnya. Nah, hal-hal seperti ini, kejadian seperti ini kita bisa akomodir dengan dua cara. Jadi yang pertama seperti tadi kita tidak memperhitungkan concrete breakout, lalu kita menghitung secara manual nantinya concrete breakout-nya seperti apa dengan tangan. Atau yang kedua kita bisa menggunakan idea statika detail, jadi kita bisa menghubungkan antara idea statika connection ini untuk anchor dan idea statika detail untuk concrete pedestalnya. Nah, bila sudah kita running, kita bisa RC check ini. Jadi RC check ini dia akan membuat satu model baru untuk idea statika detail. Jadi katakanlah ini untuk concrete pedestal. Kita save. Nanti dia akan otomatis membuka satu idea statika yang baru. Idea statika detail ini untuk concrete pedestalnya. Nah, ini kita tidak perlu klik apapun, kita hanya menunggu saja. Nah, di SNI kita juga sudah mengatur mengenai detail tulangan untuk concrete pedestal, itu juga diatur di SNI yang sama 2847 tahun 2019, itu di gambar R17 4.2.9 kalau tidak salah, dan juga di R17 5.2.9A ataupun 5.2.9B. Nah, jadi bila Bapak Ibu tertarik ingin mempelajari lebih lanjut, bisa refer ke SNI kita ataupun refer ke ACI karena sebetulnya sama. Jadi gambar yang ini Bapak Ibu juga bisa temukan di SNI kita, mungkin dalam bahasa Indonesia dan gambarnya itu sedikit berbeda. Nah, tetapi pada prinsipnya itu sama. Nah, seperti tadi kita bisa melihat dia sudah mengekspor ke idea statika detail. Sebentar, saya ini salah. Oh, mungkin saya sebentar. Yang di bagian ini saya ada salah sedikit. Seharusnya konkret bloknya ini lebih panjang. Mungkin ini saya close dulu. Saya betulkan dulu yang di bagian sini.
Jadi di sini seharusnya concrete foundation block-nya ini seharusnya saya tambahkan. Ini saya lupa menambahkan. Ini seharusnya bukan 600, tetapi ini 1050. Kita enter, dia akan berubah lebih panjang. Nah, seperti ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya calculate lagi. Nah, mungkin saya tidak perlu khawatir karena kan sangat cepat. Jadi di sini sudah selesai lagi. Lalu kita kembalikan ke idea statika konkret. Kita ke check, kita RC check. Kita yang tadi kita hapus saja konkret pedestal, kita save, lalu kita hapus. Nah, nanti dia akan buka idea statika detail secara otomatis yang sudah mengimpor pembebanan kita. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu klik apapun, kita hanya cukup menunggu. Nah, bila sudah, dia akan langsung membuka seperti ini. Nah, jadi di sini ada no reinforcement is defined in the model, karena kita belum memberikan tulangan. Cuman bila Bapak Ibu lihat, di sini sudah sesuai dengan yang kita modelkan sebelumnya. Bila Bapak Ibu ingin edit bisa, tapi kan kita ingin sesuai dengan apa yang kita gunakan sebelumnya. Supportnya di sini juga Bapak Ibu bisa, mungkin ini by default supportnya ini adalah compression only. Nah, ini kita matikan saja agar dia bisa ada tension juga. Lalu bila Bapak Ibu ingin memberikan support dengan pegas, katakanlah ini ada di atas tanah, Bapak Ibu bisa edit di sini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memberikan kekuatan dari tanah itu sendiri. Nah, cuman pada case ini saya biarkan saja, ini saya tidak perlu edit, biarkan. Lalu di sini kalau supportnya XYZ bisa, hanya Z saja juga bisa, seperti itu kira-kira. Nah, lalu kalau sudah Bapak Ibu juga bisa mengatur anchor-nya, kita bisa sesuaikan kembali. Jadi di sini anchor-nya bila Bapak Ibu lihat, anchor-nya sudah sesuai. Ini kita tidak perlu mengatur apapun. Mungkin bond strength-nya ini saya akan, ini 5 sudah betul, jadi saya tidak akan mengubah apapun. Nah, kalau sudah, kita juga bisa melihat untuk load case-nya ini sudah sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, load case ini juga sudah sesuai dengan force di anchor-nya seperti apa, dan sebagainya, ini sudah sesuai. Nah, begitu pula bila Bapak Ibu melihat, ini ada angka-angka yang membentuk seperti kolom kita. Jadi, ini sudah berdasarkan angka-angka yang sudah dari idea statika still. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah angkanya sudah sesuai atau tidak, karena dia langsung mengambil dan sudah membentuk sesuai dengan apa yang kita modelkan sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita hanya perlu menambahkan tulangannya. Nah, jadi kalau tulangannya sendiri, Bapak Ibu bisa mengubah. Mungkin sebentar di sini kita akan ubah sedikit untuk konkret covernya, selimut betonnya ini by default adalah 20, kita ubah menjadi 50 mm. Ini by defaultnya saja, jadi nanti pada saat Bapak Ibu input tulangan bisa defaultnya adalah 50. Jadi ini sedikit tips saja, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah satu-satu itu tidak masalah, cuman ini sedikit tips dari saya, kalau misalnya kita ingin mengubah bisa langsung by defaultnya di sini. Setelah itu Bapak Ibu bisa menambahkan tulangan di rebar assembly ini. Bapak Ibu cukup klik group of rebar 3D ini. Nanti dia akan muncul. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur. Katakanlah untuk diameternya ini kita terlalu besar, 7. Kita jadikan 6, diameter 6. Lalu grade-nya dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah diameter, Bapak Ibu bisa masuk ke di sini, reinforcement. Reinforcement ini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu atur, lalu katakanlah di sini steel-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa atur apa yang ingin Bapak Ibu ubah. Kita kembali ke desain. Jadi kita kembali ke group of rebars tadi. Nah, di sini kita akan ubah. Ini akan teranchor. Nah, ini arahnya ke arah kanan. Tetapi ini karena masih kita belum sesuaikan yang lain, kita biarkan dulu. Nah, surface cover ini saya ingin custom, jadi kita tidak ingin by default. Ini 62,5. Nah, ini menjadi 63. Ini hanya tampilan saja, bila Bapak Ibu klik kembali, itu akan kembali ke 62,5. Itu hanya tampilan, jadi tidak perlu khawatir. Number of layers-nya 2. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, dia akan berubah secara real time. Number of layers 2, lalu kita ubah menjadi ini 605.
untuk jarak antara dua anchor tersebut. Lalu ini adalah 3 numbers of ya terulang sebanyak 3 kali, dan ini adalah 3 reference distance-nya. Nah, tetapi kenapa arah anchor-nya ke arah sini dan dia terangkur ke sisi kanan, ke sumbu X. Nah, ini kita perlu ubah dulu. Jadi di sini kita ubah surface-nya di surface 1, tetapi edge-nya itu kita edge 2. Nah, edge 2 itu adalah di bagian sini. Ini mungkin saya putar sedikit. Ini adalah edge 2. Ini ada angkanya 2. Saya zoom. Ya, tidak terzoom. Di sini ada angka 2. Jadi ini adalah edge 2. Jadi apa maksud dari ini? Ini di surface 1. Kalau surface itu adalah yang bagian ini. Ini adalah surface 1 yang ada dalam kurung. Jadi dia titik patokannya adalah titik patokan sisi sini. Sisi dalam. Mungkin saya putar. Nah, sisi ini adalah titik patokan. Lalu surface-nya itu adalah di sini. Arahnya adalah ke arah surface 2. Nah, kalau kita ubah, di sini surface 2, dia akan berubah ke bawah karena dia mengikuti, edge 2. Karena dia mengikuti edge 2 dan terangkur ke bawah. Ini sudah betul. Lalu edge cover ini bisa kita ubah. Kalau from setting itu adalah yang tadi 50, tapi kita di sini ingin ubah sedikit. Jadi tidak ingin 50, kita ingin sedikit lebih besar, 62,5. Nanti akan terlihat kenapa. Nah, selanjutnya kita akan copy saja. Kalau sudah copy, kita akan ubah sedikit. Ini kita kebalik. Karena nanti edge-nya akan mengikuti edge sebelahnya. Nah, ini kita akan ubah sedikit. Sama seperti tadi, 62,5, lalu 605, 2, tapi ini hanya 1. Hanya 1, lalu ini adalah surface 2, dan ini edge 4. Dan ini adalah 362,5. Nah, bila Bapak Ibu lihat, dia akan membentuk tulangan vertikal di gap yang tadi. Dan angkurnya ke arah bawah. Nah, bila sudah, kita akan menambahkan yang baru. Jadi kita add rebar lagi yang tadi. Di sini bisa kita klik sama, atau kita bisa klik kanan di sini, new group of rebar. Itu bisa. Jadi tergantung preferensi, Bapak Ibu lebih prefer yang mana. Ini diameternya kita kecilkan. Lalu ini kita berikan yang ditekuk, karena kita akan memberikan seperti sengkang. Lalu ini kita ubah on more edges and selected surface. Lalu surface cover-nya ini 50, 2, dan yang ini adalah 75. Nah, ini CB1 tapi surface 6. Karena kita berdasarkan surface yang ini, tampak atas, dari atas. Edges-nya ini 1, 2, 3, 4. Maaf, harus ada spasi. 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Dia akan mengelilingi edges 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah ini kita copy, karena saya ingin bagian dekat anchor itu, saya ingin sedikit lebih dekat. Kita copy, lalu di sini baru kita ubah, kita sesuaikan. Jadi ini adalah, kita ubah menjadi 375 agar posisinya lebih bawah dari atas, dari surface cover ini. Nah, mungkin edges yang ini saya masih salah, maaf. Edges yang ini saya ubah menjadi from setting aja, agar 50. Lalu ini juga 50. Lalu kita ubah di sini, number of layers-nya kita akan perbanyak menjadi 3, dan jarak antar ini adalah 250. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat, dia sudah ada 2 tulangan yang sengkang yang sedikit berdekatan, lalu ada 3 yang agak berjauhan. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat, mungkin kita tampak atas agar terlihat. Nah, tadi kenapa untuk tulangan yang itu saya masukkan sedikit lebih dalam, agar dia dapat tersimulasi atau termodelkan dengan baiklah bahwa tulangan yang di dalam ini covernya lebih dalam, jadi posisinya sedikit lebih dalam. Nah, ini kalau misalnya untuk
katakanlah ini kita perbesar untuk diameternya, Bapak Ibu juga bisa melihat ya secara real time akan lebih besar. Tapi kita ubah menjadi 4 lagi. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa, kita akan coba berikan tulangan di bagian atas, kita akan berikan reinforcement lah di bagian atas ini. Nah ini kita new lagi, mungkin kita lebarnya new. Lalu kita buat ini yang ditekuk seperti ini. Lalu kita pilih on surface edge lagi karena kita tidak perlu mengelilingi. Di sini kita 50, lalu 2, lalu 75, 1. Tapi ini surface-nya adalah surface 6 dan ini 4. Tapi ini user value karena kita akan memposisikannya persis di tengah 400. Nah, ini kita bisa copy. Ini kita ubah ke surface 1. Mungkin saya hide semua tulangan agar terlihat lebih jelas. Nah, tulangan yang baru saja saya buat adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat tampak atas, ini reinforcement di bagian anchor-nya saja. Ini tampak atas, lalu kita coba tampak samping. Kira-kira seperti ini. Ini adalah reinforcement tambahan untuk anchor-nya. Jadi dua tulangan terakhir saya buat adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita menyalakan semua kembali. Kalau sudah, kita bisa melakukan pengecekan kembali di dalam load combination ini. Nah, kalau kita lihat load combination ini sebetulnya sudah sama seperti yang tadi. Kalau sudah, kita hanya perlu melakukan pengecekan running analisisnya. Nah, untuk running analisisnya mungkin saya memberikan rekomend. Di sini tipsnya, ini mesh size-nya ini Bapak Ibu bisa atur untuk initial run menjadi 2 atau 3 karena dia akan lebih cepat proses analisisnya nanti kalau misalnya memang sudah oke, kan kita tidak tahu apakah hasilnya sudah oke atau belum. Kalau misalnya nanti hasilnya sudah oke, Bapak Ibu bisa mengubahnya kembali ke 1 lalu run untuk hasil yang lebih detail. Tetapi kalau misalnya ternyata initial run itu hasilnya tidak oke, dan mesh-nya itu 1, itu akan memakan waktu yang sangat lama, membuang-buang waktu. Jadi untuk initial run itu saya sarankan 2 atau 3 terlebih dahulu. Nanti kalau sudah oke baru kita run kembali bila diperlukan. Nah, kalau sudah kita cek calculate. Nah, mungkin ini akan sedikit lebih lama dibandingkan yang connection anchor tadi karena ini adalah finite element, ini finite element 3 dimensi. Nah, dia akan memberikan meshing, dia akan mencoba melakukan iterasi untuk running-nya seperti apa dan bagaimana. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, bila Bapak Ibu lihat, dia akan melakukan iterasi sama seperti pada saat kita proses running analisis finite element yang biasa. Ya, 76,5, jadi kalau misalnya ternyata berhasil, dia akan naik ke 100% lagi, pembebanannya coba diaplikasikan ke 100%, jadi ini sama seperti biasa, mungkin ada istilah divergence, dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai, dia akan lanjut ke load combination yang selanjutnya, C plus V. Nah, ternyata gagal di 6%, dia akan turun ke 3% terlebih dahulu. Jadi seperti biasa, seperti running finite element analysis pada umumnya. Nah, mungkin ini agar tidak terlalu lama, saya sudah menyiapkan satu yang sudah selesai, sudah saya run. Jadi ini adalah hasilnya, Bapak Ibu bisa melihat. Maaf, saya izin ganti agar tidak terlalu lama. Nah, jadi kalau sudah kita run, ini model yang sama dengan hasil yang saya sudah run. Jadi di sini kita bisa melihat konkretnya itu sudah oke, reinforcement juga oke, dan anchorage-nya juga oke. Jadi ternyata setelah concrete block-nya ini kita berikan reinforcement, kita berikan pendulangan, itu hasilnya sudah masuk, tidak ada kegagalan di anchor-nya. Jadi itu menambah keyakinan kita bahwa memang seharusnya di concrete block di pedestal ini kita harus berikan penulangan untuk menghindari concrete breakout ataupun kegagalan di anchor-nya.
Nah, di sini kita bisa melihat ceknya, di sini kita bisa melihat stress flow dan sebagainya. Lalu ada strength-nya, kita bisa cek. Increase ini untuk pengangkuran, baik itu tulangan maupun angkurnya sendiri, kita bisa melihat nilainya berapa dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat di C plus V itu bagaimana, dan di C plus V plus M juga kita bisa lihat. Nah, di sini kita juga bisa melihat yang lainnya seperti force check, lalu di sini juga ada bond stress, ada total force in bar, limit force, ini semuanya sudah ada. Jadi mungkin ini saya strength, lalu ini ada principal stress. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa melihat principal stressnya di mana yang terkonsentrasi terbesar itu di bagian mana. Ini juga ada seperti compressive plastic strain, lalu di sini juga ada compressive plastic strain untuk yang lainnya, triaxial stress factor, lalu ada principal stress direction, itu bagaimana yang tadi adalah stress flow-nya itu ke arah mana dan seperti apa. Nah, dan semuanya tentu saja Bapak Ibu bisa generate report-nya. Di sini kita bisa centang apa saja yang ingin kita generate. Seperti biasa, mungkin ini saya centang semua saja sebagai contoh, lalu kita bisa generate yang brief, detail, atau bill of material. Nanti kita bisa export juga. Dan di sini kita klik generate. Nah, ini juga akan kita hanya perlu menunggu tergantung dari apa saja yang ingin kita generate. Nah, kebetulan untuk contoh yang ini saya generate-nya cukup banyak, jadi mungkin akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah selesai, nanti dia akan memberikan. Nah, ini project number-nya saya tadi tidak memberikan, tetapi ini ada detail-detail yang seperti konkretnya, materialnya seperti apa, reinforcement-nya seperti apa, steel-nya seperti apa, lalu modelnya juga sudah ada, penamaan anchor-nya ada, lalu overview table, jadi seperti CB1 itu adalah concrete block-nya, base plate itu base plate, BP itu base plate, dan sebagainya. Jadi ini ada penamaannya. Lalu pembebanannya seperti apa, nanti di sini ada, dan point loads. Nah, point loads ini untuk yang tadi di kolom kita, di WF kita. Lalu load case-nya ini ada, jadi secara detail ini ada. Begitu pula dengan hasil yang tadi kita lihat, baik itu summary-nya, ataupun secara grafik seperti stress flow yang tadi. Lalu ada yang lain seperti concrete strain limit strain ratio, concrete principal stress-nya, lalu concrete principal stress yang lainnya, ini semuanya ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ini sudah sangat lengkap untuk penjelasan-penjelasan yang ada di dalam idea statika, termasuk dengan reinforcement stress, baik itu dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel seperti itu. Lalu di sini ada penjelasan untuk simbol-simbol yang tadi. Jadi katakanlah seperti di sini ada minimum compressive strength of concrete, itu adalah EC. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ke atas, nanti EC itu bisa terlihat. Code settings-nya juga ada, berdasarkan klausa apa, simbolnya bagaimana, dan value faktornya itu berapa. Lalu theoretical background juga ada, dan yang terakhir ada software information. Jadi ini menggunakan idea statika detail versi 25.1.0.4141. Nantinya Bapak Ibu juga bisa ekspor katakanlah ke PDF, atau Bapak Ibu print, ataupun ke dokumen bila Bapak Ibu ingin menghapus atau menambahkan format dari kantor Bapak Ibu sendiri. Nah, kira-kira untuk proses modelisasi dari concrete block, anchor, integrasi antara anchoring, steel anchoring base plate dengan concrete pedestal itu sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin saya izin stop share screen terlebih dahulu dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan buka kolom komentarnya. Mungkin untuk saat ini belum ada pertanyaan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya?
Atau mungkin dari Bapak Ibu masih mencerna dari materinya itu tidak apa-apa. Saya lihat tim saya juga sudah memberikan untuk kontak person dari IDEA Prima Konsilindo, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami baik itu via telepon di 021 2263 4593 ataupun melalui WhatsApp official kami di 085 888 55630 atau via email di info@ideaprima.co.id. Nah, itu semua Bapak Ibu bisa mengakses, menghubungi kami bila ada pertanyaan, bila ada ketertarikan dengan ide estetika itu tidak ada masalah Bapak Ibu, kami sangat open terkait hal-hal tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk menghubungi kami. Nah, mungkin selain dari itu, tim kami juga ada memberikan link absensi. Jadi Bapak Ibu bila ingin mengisi absensi itu ada linknya dan Bapak Ibu bisa isi absensinya. Jadi nantinya bila kami membagikan materi webinar ini, Bapak Ibu bisa terima melalui email yang Bapak Ibu isi di link absensi. Nah, selain dari itu, mungkin Bapak Ibu bisa juga untuk follow sosial media kami, baik itu di YouTube, karena recording dari webinar ini akan kami upload di YouTube, Instagram, LinkedIn, dan sebagainya. Nah, di situ kami akan share informasi-informasi terkini terkait idea statika, kita akan share untuk pengetahuan-pengetahuan, baik itu sisi teknis, sisi komersial, itu juga tentu saja akan kita share. Nah, dan juga mungkin promo-promo yang menarik seperti akhir tahun ini kita akan mengadakan promo. Bapak Ibu juga bisa mengakses informasi tersebut melalui sosial media kami. Dan mungkin bila belum ada pertanyaan, saya izin tutup untuk materi sesi webinar pada hari ini. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar monthly webinar Idea Statika ini. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, monthly webinar kami akan lanjut lagi di bulan November nanti. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune, jadi nanti kita akan share informasi-informasi mengenai webinar ataupun event kami. Oh, mungkin ada satu pertanyaan mungkin sebelum saya close dari Bapak Muhyiddin Satip. Jadi Bapak Muhyiddin ada bertanya mengenai concrete check ini hanya bisa di versi 25.1 atau di 25.0. Nah, untuk concrete check ini dari Idea Statika versi 2 tahun-tahun lalu pun sudah bisa. Hanya saja memang di 25.1 ini ada update yang cukup besar untuk integrasinya. Tetapi untuk building dengan Idea Statika detail dengan Idea Statika connection itu sudah bisa dari Idea Statika 25.0, Pak Muhyiddin. Semoga bisa menjawab. Nah, baik, mungkin kalau sama-sama Pak Muhyiddin. Baik, mungkin bila sudah tidak ada pertanyaan, saya izin close dulu. Mungkin Zoom meeting ini akan kita tetap buka, jadi Bapak Ibu bila ingin bertanya masih bisa, nanti tim kami akan bantu menjawab